Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jonathan Theo, silakan duduk. Kita mulai pembelajaran kita. Apakah semua hadir hari ini? Hadir. Iya, di sana boleh ada saksi. Ada 5 orang yang belum datang, Ibu. Anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap, Ibu. Oke, baik. Kalau begitu, keluarkan alat tulis dan buku untuk kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang dari kalian pimpin kita dalam doa. Jonathan Theo, silakan. Anak-anak, sebelum kita berdoa itu diharapkan tenang, sikap doa yang baik. Teman-teman, sebelum kita mulai pertemuan kita, mari kita semua berdoa. Baik, terima kasih Jonathan yang telah memimpin kita dalam doa. Di pokok kita hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Harap tenang ya. Di sini Ibu akan menulis tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semua bisa lihat kan? Bisa Ibu. Jangan
Anak-anak ada penghapus? Itu di belakang. Ini sama di sini ya. Saka di buku pinagtandaan. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan pada manusia secara tepat dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan contoh pertumbuhan dan perkembangan pada manusia secara tepat dan benar. Yang keempat, peserta didik mampu mendeskripsikan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia secara tepat dan benar. Apakah anak-anak pernah mendengar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Pernah, Ibu. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan apa yang dimaksud dengan perkembangan? Apakah anak-anak tahu? Mariana Goko, apa itu pertumbuhan? Ibu, John Sandro. pertumbuhan adalah proses perkembangan neural sel dan tidak dapat kembali berbentuk semula atau irreversibel, dapat diukur atau dinyatakan angka, grafik dan lain-lain. Iya, baik, benar sekali ya. Apa itu perkembangan? Perubahan menuju kedewasaan melalui perkembangan dan diferensiasi. Siapa yang menjawab? Ngerti nikah? Oke, baik. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian itu betul ya. Pertumbuhan dan perkembangan itu tidak dapat dipisahkan. Mereka satu paket. Baik, di sini Ibu mempunyai sebuah video. Nah, video itu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di dalam video tersebut Ibu tidak menampilkan tulisan, tidak menampilkan teks. Jadi nanti setelah anak-anak menonton video tersebut, anak-anak dapat mengerjakan LKPD, nanti Ibu akan bagikan. Anak-anak perhatikan ya. Iya, Ibu. Tolong diperhatikan agar sebentar mengerjakan LKPD-nya tidak salah ya. Mariana, Bapak perhatikan. Kiri kamu perhatikan.
Anak-anak tolong perhatikan. Anak-anak, tolong lihat binatang figur apa? Baik anak-anak, sekarang ibu bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Iya, Bu. Ayo bentuk kelompok. Kelompok 1 bagi dalam 4 kelompok, jadi satu kelompok itu terdiri dari yang 3 sampai 4 orang. Ando, Ibu di Ando ini. Dan Sandro, Ya Ibu. HP-nya disimpan ya. Kalau mau bermain HP itu di rumah. Kelompok Satu kelompok berapa orang Ibu? Kelompok menjadi 4. Satu kelompok menjadi 3 sampai dengan 4 orang. Ini 5, jadi satunya pindah ke sini ya. Saya pindah ke sini. Iya. Jadi tambah satu kelompok aja, satu kelompok. Oke, baik. Jadi kalau begitu 3 kelompok ada ya. Jadi sekarang bergabung di sini. Anak-anak, tolong Wah, Ibu sudah di kelompok benar Ibu. jangan ribut ya. Iya, Ibu. Yang ribut bisa keluar di luar.
ketuanya Margareta Buletupan, dan yang kelompok 3 ketuanya Mariana Moko. Jadi di sini ada 4 tujuan. Ada 4 tujuan. Nah, yang pertama itu tujuan ke-1 dan kedua itu adalah kelompoknya John Sandro. Tujuan yang 1, 2 John Sandro ya. Tujuan yang ketiga adalah kelompoknya Pertemuan adalah Mariana Moko. Tidak, ini Margareta Buletupan. Tujuan yang keempat kelompoknya Mariana Moko. Baik, apakah sudah mengerti? Sudah mengerti atau belum? Baik. Anak-anak bisa lihat tujuannya ada di alfabet itu. Ada yang bertanya? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak ada, Ibu. Cukup. Jadi, Ibu jelaskan sekali lagi ya. Tujuan yang pertama itu adalah pertama dan kedua adalah kelompok 1. Tujuan yang ketiga adalah kelompok 2 dan tujuan yang keempat adalah kelompok 4. Baik, silakan mengerjakan. Waktunya kurang dari 5 menit. Tadi anak-anak sudah amati video yang sudah Ibu tampilkan di slide. Jadi anak-anak pasti bisa mengerjakan. Kelompok 1 apakah sudah? Jam Sandro. Nanti cara pengerjaannya begini. Ketika kelompok 1 presentasi, teman-teman dari kelompok 2 dan 3 itu perhatikan agar bisa memberikan pertanyaan kepada teman-teman kelompok 1. Jadi anggota kelompok 1 siap untuk menjawab. Baik, silakan John Sandro. Salam Salam ada. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab tugas yang telah diberikan oleh Ibu Guru. Soal yang pertama, apa pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses perkembangan jumlah ukuran sel dan tidak dapat kembali ke bentuk semula, dapat diukur atau dinyatakan angka grafik dan lain-lain. Perkembangan adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan atau tidak dapat diukur tetapi hanya dapat diamati. Yang kedua, apa saja perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Baik, perbedaan pertumbuhan. Yang kedua, apa saja perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Pertumbuhan bersifat kuantitatif yang artinya dapat diukur dan dihitung dengan angka. Misalnya bertumbuh besar. Sedangkan perkembangan bersifat kualitatif yang artinya tidak dapat diukur atau dihitung dengan angka. Misalnya pengajuan IQ untuk menghitung kecerdasan diperlihatkan dalam bentuk angka atau kuantitatif untuk menggambarkan kemampuan kognitif atau kecerdasan seseorang atau kualitatif. Yang kedua berdasarkan penglihatan. Pertumbuhan dapat dilihat secara fisik dengan penglihatan luar, sedangkan perkembangan tidak dapat dilihat secara fisik, tetapi hanya dapat diidentifikasi dari kenampakan dalam. Yang ketiga, berdasarkan prosesnya. Pertumbuhan mengalami proses yang cepat di awal usia hingga remaja, sedangkan perkembangan prosesnya terjadi seiring berjalannya waktu. Yang keempat, berdasarkan batasnya. Pertumbuhan prosesnya dibatasi oleh usia, sedangkan perkembangan tidak dibatasi oleh usia. Yang kelima, berdasarkan terulangannya. Pertumbuhan bersifat irreversibel. Irreversibel maksudnya tidak dapat terulang. Sedangkan pertumbuhan bersifat irreversibel. Bersifat irreversibel maksudnya tidak dapat terulang. Mungkin ini saja, sekian dari kami, dari teman-teman kelompok lain. Mungkin ada pertanyaan, waktu kesempatan kami berikan. Silakan kelompok 2 ingin bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 dan
kelompok 1. Kami sudah mendengarkan penjelasan dari tentang perkembangan dan pertumbuhan. Di sini kami ingin bertanya salah satu contoh perkembangan dan pertumbuhan di lingkungan kita sehari-hari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contohnya perkembanganku, contohnya pertumbuhan itu seperti pertumbuhannya tumbuh tinggi. Pertumbuhannya itu tinggi badan saudara Alex kaki. Perkembangan. Contoh perkembangan pada saat saudara Alex kaki masih bayi, Anda hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring perkembangan fisik, Anda tersebut akan mampu merangkak, berjalan dan lainnya. Oke, baik. Sekian dari kami, mungkin bisa diterima jawabannya. Bisa. Ya, dari kelompok 3 mungkin ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi dari kelompok lain, sekian dan terima kasih. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mewakili kelompok 2 untuk memperhatikan hasil kerja kami. Apa saja contoh dari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Contoh dari pertumbuhan itu bertambahnya tinggi badan, yang kedua bertambahnya lebar panggul, yang ketiga bertambahnya ketebalan dada, dan yang keempat bertambahnya berat badan. Yang berikut contoh dari perkembangan itu, yang pertama pada saat masih bayi hanya bisa digendong oleh orang tua. Tapi seiring perkembangan fisik, bayi tersebut akan mampu merangkak, berjalan dan lainnya. Saat masih bayi kita tidak mampu memegang botol susu sendiri, tetapi saat sudah dewasa kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan tangan kita sudah berkembang seiring bertambahnya usia. Yang kedua, saat bayi baru lahir belum bisa merangkak. Kemudian setelah bisa merangkak, dia akan belajar berjalan dengan bantuan orang tuanya. Pada proses itu, sel itu berkembang dari yang awalnya belum bisa menjadi bisa. Yang ketiga itu pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda-beda tergantung makanan, kebiasaan olahraga dan faktor genetika ataupun keturunan dari orang tua. Sekian dari kami. Baik, kami dari kelompok 3 mau bertanya. Dan kelompok 1 juga ingin bertanya. Siapa yang mau ini? Siapa yang diberi kesempatan di luar? Novilus, dari pertanyaan kami, berapa waktu yang diperlukan manusia untuk tumbuh dan berkembang sehingga menjadi tubuh dewasa? Baik, saya juga ingin bertanya kepada kelompok 2. Di situ menjelaskan tentang pada poin ketiga pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda tergantung makanan, kebiasaan, olahraga dan faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Baik, saya ingin bertanya faktor genetik apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pada manusia? Faktor genetik apa saja yang dapat mempengaruhi perkembangan dan makanan apa saja yang mempengaruhi perkembangan? Baik, dan Sandra, mungkin di sini Ibu akan menambahkan. Di sini nanti kelompok 4 yang akan memaparkan materi tentang faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ya. Jadi nanti di situ Jen Sandronya akan bertanya pada kelompok 4. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang berapa waktu yang diperlukan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Tubuh manusia mencapai puncak pertumbuhan dan perkembangan sempurna pada usia lebih dari 20 tahun. Pada masa tersebut, otot-otot dalam otak telah mencapai kekuatan maksimal. Sekian dari kami. Di kelompok 3, apakah bisa menerima jawaban dari kami kelompok 2? Bisa Ibu. Kelompok 3 bisa menerima jawaban dari saya itu dari kelompok 2 itu. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 3.
Baik, kami dari kelompok 3 menjawab mempresentasikan hasil riset kami. Terus soalnya analisislah faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal itu berasal dari dalam diri manusia yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Itu ada gen, ada faktor internal itu gen. Nah, gen itu ada gen itu merupakan faktor pembawa sifat menurun yang terdapat di dalam sel makhluk hidup sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dalam diri manusia. Fungsi gen itu menurunkan informasi genetik dan pengkodean protein. Kalau sifat gen itu mengandung informasi yang bersifat genetik, memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Nah, kalau faktor eksternal itu ada nutrisi. Nutrisi itu tubuh yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, sebab makanan yang kaya akan nutrisi yang seimbang dapat membantu manusia dalam proses pertumbuhan dan perkembangan secara optimal seperti kesehatan. Ada berbagai nutrisi yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Itu ada makronutrien, vitamin dan mineral, jumlah kalori, olahraga, lingkungan. Ya, itu saja dari kami kelompok 3. Mungkin dari teman-teman kelompok 1 dan 2 ada yang mau bertanya, kami sama. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 3. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, baik anak-anak, semua kembali ke tempat semula. Oke, semua kembali ke tempat semula. Jangan bersuara. Kalau tindakan bersih itu pakai tangan atau pakai suara? Pakai mulut. Oke, baik anak-anak. Apakah ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Mariana Boko bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Silakan berdiri Mariana Boko. Baik, saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, pertumbuhan itu proses pertambahan jumlah ukuran sel dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, kalau perkembangan itu proses menuju ke tingkat kedewasaan atau kematangan tidak dapat diukur tetapi hanya dapat diamati. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu ada berdasarkan sifat, ada penglihatan, proses, batas, dan keterulangannya. Nah, kalau faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada gen, hormon, ada faktor internal dan faktor eksternal. Itu saja Baik, terima kasih Mariana Boko. Kita berikan aplaus untuk Mariana Boko. Apa yang sudah disampaikan oleh Mariana Boko itu betul ya. Ada kalau faktor internal dan eksternal itu, faktor internalnya ada gen dan hormon, faktor eksternalnya ada lingkungan, ada pendidikan dan sebagainya. Di sini ibu mempunyai
teman-teman, anak-anak membuat ringkasan. Anak-anak membuat ringkasan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan yang akan dikumpulkan minggu depan. Baik, sekarang pimpin kita dalam doa untuk kita mengakhiri kelas. Rofini selamanya pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri kelas. Baik, sebelum mengakhiri kelas, marilah kita berdoa dengan hati. Izinkanlah saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya, yaitu Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Baik, shalom.